Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat. Yang saya hormati, teman-teman semua yang hadir pada forum rapat agung pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Rini Supiandriati berperan sebagai pembicara pertama tim pemerintah yang mendukung mosi Dewan ini tidak akan mengeluarkan siswa hamil pada saat menempuh pendidikan SMA. Ya, karena saya percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara berdasarkan pasal 31 Undang-Undang 1945, yang mana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berdasarkan pasal 20 tahun 2003, pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa berpartisipasi aktif untuk mengembangkan potensi dirinya untuk keterlibatan dalam bidang keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang digunakan untuk dirinya sendiri di masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pendidikan adalah suatu proses pendewasaan diri. Sehingga kita harus percaya bahwa adanya sistem akreditasi integritas sekolah yang mana adanya kejujuran. Kejujuran ini adalah datangnya dari siswa itu tersendiri, tertanam dalam diri siswa itu sendiri. Oleh karena itu, ketika mereka melakukan yang namanya kesalahan, kita tidak bisa langsung menghakimi. Kita tidak berhak langsung menjudge orang itu adalah orang yang tidak baik, orang yang buruk. Sehingga kita sebagai seorang yang berperan, yang memiliki kekuasaan di sekolah, berhak mengeluarkan iya. Padahal enggak seperti itu, karena hal itu bisa dibentuk, bisa diperbaiki dengan berbagai macam usaha yang dilakukan masing-masing sekolah sebagai wadah suatu siswa menuntut ilmu. Karena lingkungan SMA adalah lingkungan yang rawan terhadap adanya hal yang berkaitan dengan seks. Oleh karena itu, di lingkungan SMA hendaknya penanaman seks edukasi itu sudah mulai digerahkan. Orang-orang banyak memandang tabu akan hal seks edukasi, padahal seks edukasi adalah hal yang penting, yang perlu ditanamkan, yang perlu diajarkan kepada siswa-siswa SMA agar mereka tidak terjerumus kepada hal-hal yang salah. Oleh karena itu, saya mendukung tim pemerintah yang mana tidak mengeluarkan siswa hamil pada saat menempuh pendidikan di SMA. Dengan cara adanya pembimbingan psikologis bagi masing-masing siswa dan adanya pengarahan terkait akibat yang dilakukan ketika siswa tidak berpikir kedua kali untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti itu. Oleh karena itu, adanya aturan-aturan yang terlalu membatasi siswa, terlalu keras kepada siswa itu bukan hal yang benar menurut saya sendiri ya. Karena jika kita menjudge suatu orang, terus kita memandang kesalahan itu adalah hal yang tidak dimaafkan, hal yang salah, itu akan terulang ke depannya. Kita akan tidak bisa berkaca kepada pengalaman nantinya takutnya. Oleh karena itu, ketika ada terjadi kesalahan, hendaknya kita sebagai instansi itu berkaca, apakah ada yang kurang terhadap nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah ini? Apakah ada hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak baik yang jadi suatu hal turun-temurun yang ada di sekolah ini? Itu dijadikan pembelajaran, karena kita harus berkaca bahwa sekolah sebelah kok mereka banyak prestasinya ya, kok ketika masuk ke sekolah ini kok banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, berarti ada yang salah pada sistem pendidikan sekolahnya. Bukan di siswanya saja yang salah, tapi pada penanamannya, mungkin pada hal-hal yang terjadi pada siswa di luar lingkungan sekolahnya, di eksternalnya, atau mungkin dari segi-segi penilaian di internal lingkungan sekolahnya mungkin. Nah, oleh karena itu adanya saling koreksi masing-masing antara pihak instansi sekolah, kemudian sistem penilaian nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah, atau dengan cara membimbing siswa tersebut untuk jujur, adanya yang namanya integritas akreditasi sekolah, kejujuran dari setiap siswa. Mengapa engkau melakukan hal-hal seperti itu? Nah, sehingga untuk sistem terlalu keras seperti mengeluarkan siswa itu menurut saya tidak ya, karena setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan. Lagi pula siswa SMA itu kan masih siswi yang di bawah perlindungan anak ya, jadi tidak berhak yang namanya kita itu mengarahkan mereka untuk menjadi orang-orang yang dikucilkan di masyarakat.
Jadi kita sebagai sekolah, sebagai tenaga pendidik perlu yang namanya berpartisipasi supaya siswa ini tidak melakukan hal yang sama di kedepannya. Nah, oleh karena itu saya mendukung posisi yang mana mengatakan bahwa dewan ini tidak akan melakukan siswa hamil pada saat menempuh pendidikan di SMA. Sekian, terima kasih.